Salam sejahtera dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada pada saat ini, hari ini Sabtu 15 Juli 2023, bersama saya Pendeta Jumantri, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Harian Resort GKI Puruk Cahu pada saat ini. Dan sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan yang Engkau berikan bagi kami masing-masing pribadi. Ya Tuhan, pada saat ini sebelum kami mengawali setiap aktivitas dan kegiatan kami, lebih-lebih pada saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami meminta hikmat, pengertian, dan bijaksana daripada Engkau, agar kami semua dapat menikmati kebenaran firman Tuhan, kami memahami dan lebih kami menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau memberkati waktu-waktu yang selanjutnya dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Yesaya 52 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 di bawah judul Tuhan menyelamatkan Sion. Demikian firman Tuhan. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan. Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Amin untuk firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesaya menulis tentang peristiwa dibuangnya kaum Israel dan juga dinubuatkan bahwa Asyur dan juga Babel akan menjadi bangsa yang menghancurkan umat Tuhan. Mereka harus mengalami kehancuran karena mereka mengabaikan Tuhan, mereka tidak setia, dan mereka kemudian menyembah ilah-ilah palsu. Dan dalam beberapa penafsiran saudara dikatakan bahwa meskipun Yesaya sendiri hidup sebelum segala penderitaan dan kehancuran terjadi, tetapi Tuhan memakai dia untuk menyatakan firman Tuhan mengenai apa yang akan terjadi pada umatnya. Sehingga dapat diartikan bahwa umat Israel akan dibuang oleh karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Lalu pertanyaannya, tetapi sampai kapankah Tuhan akan memurkai umatnya? Apakah untuk selama-lamanya? Tidak. Tuhan akan memulihkan kembali keadaan Israel. Lalu apa yang kemudian dimaksudkan dengan pemulihan? Pemulihan tidak hanya berarti keadaan yang bebas dari perbudakan atau pembuangan dari bangsa Israel itu saja. Pemulihan itu juga dapat berarti menjadi seperti Yerusalem yang sebelumnya, yaitu sebelum mereka dibuang. Yang berarti bahwa keadaan mereka akan dibersihkan atau dimurnikan kembali, sehingga mereka dapat menjadi tempat di mana Tuhan betul-betul disembah dengan sepenuh hati.
Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah dengan tegas menyatakan dirinya melalui perantaraan seorang Nabi Yesaya. Allah menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak ada bandingnya. Ia adalah Allah yang tetap sama dari waktu ke waktu, baik masa lalu sebelum mereka dibawa ke tanah Babel, baik saat mereka berada di sana pun, atau bahkan saat nanti mereka meninggalkan tanah Babel dan kemudian kembali ke Yerusalem. Saudara yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan ini juga mau memperlihatkan bagi kita dalam pengalaman bangsa Israel ini bahwa Tuhan Allah sebenarnya selalu ingin menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada umat kepunyaannya. Dan anggap saja peristiwa yang menimpa bangsa Israel ini juga bisa jadi terjadi kepada diri kita pribadi atau bahkan keluarga kita. Karena muncul dari ketidaksetiaan, ketidaktaatan, dan tidak mau mendengarkan setiap perkataan dan kehendak Tuhan yang sudah jelas-jelas kita ketahui bersama. Karena apabila kita tidak taat, setia, dan tekun kepada perintah Tuhan, kalau dalam bahasa Injil Yohanes 15 ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Lalu setelah kita mendengarkan semuanya ini, apakah kita kemudian mau mendengarkan dan merubah perilaku hidup kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau kita tetap bertahan dalam perangai kita yang lama? Tuhan memberikan kita hikmat bijaksana agar kita boleh mendengar, kita boleh melakukan apa yang baik menurut Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar kita selalu mawas diri. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Kami mengucap syukur karena pada saat ini kami boleh bersama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian pada saat ini ya Tuhan, kami pun hendak menaikkan seru dan doa kami sebelum kami memulai segala sesuatunya pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau selalu memberikan dan menganugerahkan bagi kami kesehatan dan kekuatan, kemampuan, hikmat, akal budi, bahkan setiap perlindungan Tuhan boleh nyata atas kami pada saat ini. Agar biarlah setiap pekerjaan boleh berhasil, setiap usaha boleh dilancarkan, setiap harapan akan mendapat sesuatu yang baik, dan biarlah kiranya kesehatan kekuatan Tuhan boleh limpahkan atas kami. Bagi kami yang bergumul, Engkau bantu kami. Bagi kami yang sakit, Engkau pulihkan. Dan apabila kami saat ini betul-betul memerlukan pertolongan Tuhan, maka kami yakin dan percaya dalam iman bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Ya Tuhan, kami berdoa pula agar kiranya Engkau memberkati, melindungi, dan mengasihi orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada, dekat ataupun yang jauh. Biarlah karena pertolongan Tuhan saja mereka selalu diberkati, mereka selalu dilindungi dalam setiap hal yang mereka lakukan dan kerjakan. Juga pada saat ini ya Tuhan, kami menggantungkan setiap harapan dan permohonan kami. Pun kami juga berdoa khususnya untuk jemaat-Mu yang ada di Jemaat Jori Jerah Tabulang. Biarlah kiranya Engkau selalu memberkati jemaat-Mu yang ada di sana. Bahkan juga para pelayan-Mu, para pendeta, penatua, diakon, bahkan siapapun juga yang turut terlibat dalam rupa-rupa pelayanan Tuhan. Biarlah kiranya melalui kehidupan dan juga pelayanan mereka, jemaat-Mu boleh merasakan betapa besar dan luar biasanya kasih anugerah Tuhan
yang boleh nyata dalam hidup mereka. Dan melalui kehidupan para pelayan-Mu juga dan juga jemaat-Mu yang ada di jemaat Jori Jerata Pulang menjadi saksi yang hidup bagaimana Tuhan memberkati, mengasihi dan menyertai setiap umat yang boleh percaya dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Kami menggantungkan setiap permohonan kami dalam pertolongan-Mu, sehingga nyatalah kuasa dan kehendak-Mu dalam hidup kami, dan biarlah Engkau yang memampukan kami melakukan segala sesuatu yang Engkau rancangkan yang penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa memohon seraya mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap langkah kehidupan kita pada saat ini. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.